mungkin saya sebelum terlalu jauh, pernah tahu KPU sebelumnya enggak? Jadi motivasinya apa sebenarnya? Motivasinya jadi pegawai di KPU? Ya kalau orang bilang sih 90% doa, 10% itu skill. Karena pikirnya 1 kali 5 tahun, ya. Kenyataannya tidak. Oke. Di sini bervariatif. Ya. Jadi yang intinya juga terakhir sih kalau jadi pemilih jangan golput sih. Ya, betul. Sebenarnya Jangan golput. Iya. Oke, halo teman pemilih, jumpa lagi dalam acara KPU Pasangkayu Mantap. Mari ngobrol teman pemilih episode 5. Nah, kali ini bintang tamunya agak spesial karena kita akan bertemu dan berbincang dengan teman-teman CPNS angkatan 2025. Jadi mereka masih fresh ya, masih semangat kerjanya. Oke, bagaimana? Halo, kabarnya? Bagaimana? Semua sehat? ya Sehat. Oke. Mungkin bisa perkenalan dulu. Saya dari yang paling ganteng dulu mungkin. Mungkin bisa mic-nya didekatkan. Oke. ya terima kasih. Nama saya Feritno, biasa dipanggil Ino. Saya dari CPNS KPU Pasangkayu angkatan 2025. Di divisi apa kira-kira? Saya ditempatkan di divisi Rendatin. Oke. Berikutnya mungkin. Perkenalkan, nama saya Rusliani, biasa dipanggil Ani, CPNS Kabupaten Pasangkayu di Subbagian Teknis dan Hukum. Oke. Yang berikutnya. Oke, saya Sinarti. Saya sama dengan teman-teman yang lain, CPNS Pasangkayu juga, tapi saya ditempatkan di subbagian KUL. Atau Keuangan Umum dan Logistik. Oke. Mungkin saya sebelum terlalu jauh, pernah tahu KPU sebelumnya enggak? Sebelum mendaftar ini, misalnya informasi apa yang bisa diketahui tentang KPU? Mungkin dari Mas Sino dulu. Sebelum daftar CPNS itu saya kemarin sempat terlibat dalam penyelenggara di pemilihan di 2024 di Pinrang. Alhamdulillah dari situlah saya dapat info-info tentang kuota yang alhamdulillah begitu lumayan banyak sih yang dibuka oleh KPU ya? KPU RI. Oke. Ini pernah mungkin sebelumnya? Yes. Di kepemiluan atau di pemilihan? Iya, pernah. Terlibat sebagai? KPPS. Mbak Narti mungkin? Iya. Tapi saya berbeda dengan teman dua orang ini. Ya, karena sebagai saya di Bawaslu. Panwas ya? Iya, Panwas. Oke, jadi di tingkat kecamatan. Jadi saya kira kita sudah lengkap di sini ya teman pemilih. Ada dari PPK-nya, ada dari KPPS-nya, ada dari Panwasnya, dan semua bergabung di dalam satu keluarga besar, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Jadi motivasinya apa sebenarnya? Motivasinya jadi pegawai di KPU. Ya, khususnya di KPU. Apakah karena tertarik untuk menjadi penyelenggara yang kerjanya 1 kali 24 jam dalam tahapan, ataukah ada motivasi lain? Biasanya sih ada motivasi lain. Ya. Contoh. Saya ambil contoh ya, misalnya kami mungkin kan kita pernah kerja di tempat lain, terus tiba-tiba ada penerimaan. Apakah mungkin tertarik untuk berkontribusi lebih besar kepada negara, misalnya melalui Komisi Pemilihan Umum, ataukah ini kita bicara motif ekonomi ya, mungkin memperbaiki kehidupan, kan rata-rata kayak gitu. Mungkin ada tanggapannya? Iya. Saya dulu. Oh Iya. Sebelumnya di penyelenggara kemarin di PPK saya banyak belajar hal tentang demokrasi KPU itu sendiri. Di situ saya terbenak di hati bahwa kayaknya basic saya ada di sini. Iya. Informasi kita dapat di teman-teman penyelenggara kemarin, ada pendaftaran CPNS yang dibuka oleh KPU. Kita coba mendaftar deh, siapa tahu rezekinya.
Alhamdulillah, berkat doa orang tua, istri, ya kalau orang bilang sih 90% doa, 10% itu skill. Karena karena terus terang ini kesempatan terakhir saya di CPNS. Umur sudah menghampiri batas yang ditetapkan oleh pemerintah. Pan RB kemarin sudah 35 tahun. Jadi kami sangat, terutama saingannya kemarin berapa orang kira-kira? Bisa dilihat nggak di portal itunya, portal CASN-nya kemarin? Ya kalau di zona Sulbarnya iya. Keseluruhan. Berapa totalnya pendaftarnya kira-kira 1.000 lebih ya? Iya. Karena kan yang diterima kan cuma 45 ya? Iya. 45 kan? Iya. Pendaftarnya enggak kelihatan ya? Hampir 2.000 sih kemarin yang untuk Sulbar saja? Ya, sekitar 2.000 lebih. Luar biasa memang. Jadi Anda menyingkirkan 1.000 lebih orang untuk bisa duduk di tempat ini pada hari ini ya. Kemudian ini juga, ini sekira yang agak penting. Ini kan dalam proses pendaftaran ini kan paradigma yang dulu, yang lama, orang kadang berpikir bahwa menjadi pegawai itu atau menjadi aparatur negara itu terkadang kita harus mengeluarkan biaya. Ini saya mau konfirmasi langsung ke teman-teman. Ada tidak permintaan biaya atau dalam proses seleksi teman-teman harus mengeluarkan biaya untuk bisa diterima di pegawai, sebagai pegawai di KPU? Mbak Narti mungkin. Oke. Kaitan dengan itu, baik itu kayak pungutan biaya, sebagai orang yang kemudian langsung mengalami mulai dari proses administrasi, pengumuman dan segala macamnya, terus kemudian ujian sampai kemudian kelulusan, itu tidak ada pungutan biaya, dan memang itu kan yang diinginkan oleh lembaga kita ini. Alhamdulillah, dan KPU dari banyaknya ini, KPU tergolong yang sangat santai dalam proses pemilihan terbukanya CPNS kemarin. Sebenarnya disclaimer ya, 2024 sebenarnya kita ini CPNS 2024. Nah, ini sebenarnya paling santai kalau dilihat dari teman-teman yang lain, itu walaupun sebenarnya rasa paniknya itu ada, maksudnya vibes paniknya itu ada, terus tegangnya itu ada, lulus atau tidak sambil menunggu pengumuman itu kan ada. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya proses penerimaan CPNS ini kan sesuai yang kita inginkan dan full CAT. Jadi kayak lebih dimudahkan lah sebenarnya. Iya. Jadi memang di KPU ya, ini maksudnya pengalaman kita juga yang kemarin bahwa dalam proses seleksi KPU memang sama sekali kita tidak dipungut atau dimintai biaya. Jadi memang saya juga bersyukur teman-teman ya, saya hampir sama mungkin dengan Mas Ino kemarin, di umur-umur yang mendekati akhir batas pendaftaran tapi bisa diakomodir, dan kami kemarin masih pakai zona ya, kan teman-teman sekarang sudah langsung per provinsi. Dan memang betul bahwa proses seleksinya itu fair. Anda mendaftar melalui sistem CAT, kemudian seleksinya melalui proses seleksi CAT, dan penempatannya juga sesuai dengan zona atau kabupaten kota tempat Anda mendaftar. Jadi sama sekali tidak ada hal-hal yang memberatkan bagi kita sebagai CPNS kemarin. Kemudian satu lagi mungkin yang agak ini, dalam hal teman-teman membentuk karakternya di KPU ini, apakah memang ada bimbingan atau arahan dari anggaplah teman-teman staf atau dari kasubagnya atau dari sekretarisnya, karena kita berada di bawah kendali Pak Sek. Bagaimana kira-kira ini bimbingan arahan selama teman-teman berproses di KPU Pasangkayu ini ya, semenjak bulan berapa ya? Bulan 6, 7, 8, 9 ya, 4 bulan ini ya, kira-kira seperti apa
Siapa yang jepit? Mungkin bisa dulu dari No, Iya. baru nanti ke Rusliani. Semenjak per hari Selasa ya, kalau tidak salah kemarin kita ditempatkan di sini disuruh melapor. Alhamdulillah dengan bimbingannya kita juga sangat bersyukur sebenarnya dengan Pak Sekretaris di sini, Bang Pablo nama panggilannya, karena setelah kita ditempatkan di sini kita langsung diberikan kakak asuh untuk membimbing kita bagaimana tentang tata cara kerja di KPU di Satker ini, tentang situasi dan kondisi di Pasangkayu itu bagaimana. Walhasil kita tidak terlalu tidak terlalu terlalu shock, tidak terlalu wah kerja di KPU ternyata begini variatif kerjanya. Ada pemilihan pemutahiran daftar pemilih, ada sosialisasi turun-turun ke masyarakat. Ya, terima kasih kembali kami ucapkan kepada mungkin saya ke Ani, ini waktu masuk di KPU itu berpikirnya bahwa KPU itu kerjanya 5 tahun sekali atau memang berpikirnya bahwa KPU itu kerjanya tiap hari? Kalau saya pikirnya 5 tahun. 5 tahun, ya. Kenyataannya tidak. Oke. Di sini variatif. Ya. Mulai dari sosialisasi ke masyarakat, data pemilih berkelanjutan juga, dan masih banyak lagi. Ya. Jadi sekira ini yang harus diluruskan juga ya teman pemilih, bahwa KPU itu kerjanya bukan 5 tahun sekali, tapi tahapan pemilu itu dimulai 2 tahun sebelum pelaksanaan atau 2,5 tahun sebelum pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Tetapi kerja-kerja KPU itu sebenarnya berjalan dan berlangsung tiap hari, baik itu untuk pemutahiran data pemilih, sosialisasi ke teman-teman pemilih, kemudian terkait masalah administrasi, permintaan data, dokumen dan lain-lain dari para pemangku kepentingan. Kemudian sebelum kita closing, mungkin yang ingin disampaikan ke teman-teman pemilih dan mungkin kedepannya ke adik-adik yang mungkin akan mendaftar nanti ke KPU. Kalau saya sendiri tadi kita cerita sedikit bahwa kalau saya gambaran untuk kemudian bergabung di KPU ini kan sebenarnya sudah ada, karena kan sempat jadi penyelenggara di pemilu, bahkan di pemilihan kemarin. Terus kemudian suasana yang terbangun semenjak kita bergabung khususnya di KPU Pasangkayu, utamanya kami ini karena kan dari luar provinsi sebenarnya, dari luar provinsi. Jadi alhamdulillahnya tergabung di sini itu ada rasa nyaman. Ternyata kita jauh dari kampung halaman, terus kemudian mengabdi di tempat kita ini, tempat tercinta kita ini, dalam hal ini KPU Pasangkayu itu nyaman. Kita jauh dari orang tua tapi nyaman, dari rekan-rekan kerja, dari teman-teman yang lain seperti itu. Nah juga jadi kalau misalkan teman-teman yang tadi sempat dibahas bahwa apakah kita hanya bekerja dalam 5 tahun sekali? Oh tidak, tahapan tetap berlangsung. Habis pemilu, habis pemilihan, tahapan tetap berlangsung. Seperti yang dikatakan teman tadi bahwa sekarang berlangsung kan tahapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian sosialisasi ya. Ya, terus kemudian ada sosialisasi untuk kemudian ada juga selalu memberikan informasi kepada masyarakat supaya KPU itu lebih dekat dengan masyarakat sebenarnya. Jadi saya sangat bangga bisa bergabung dalam lingkungan KPU, khususnya di KPU Pasangkayu ini. Saya sangat bangga, terus kemudian bisa mengabdi apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa kita melalui lembaga tercinta ini, seperti itu. Terus kemudian teman-teman yang ada di luar sana jangan takut untuk bergabung. Terus kemudian mari coba, semisal nanti ini ada harapan ini kayak CPNS 2026 ini katanya. Mudah-mudahan ada lagi ya. Jadi KPU tuh pokoknya senang lah semuanya bergabung. Tadi tidak dipungut biaya, terus kemudian sangat dimudahkan. Tetap ya pasti harus
apalagi namanya, ya mempersiapkan Ya, dengan matang betul, untuk betul. kemudian bergabung. Ada skill yang harus kita bawa Betul, juga. ya. Seperti itu. Jadi yang intinya juga terakhir sih, kalau jadi pemilih, kalau masih jadi pemilih jangan golput sih. Ya, betul. Sebenarnya. Jangan golput. Iya, Intinya jangan golput. Gunakan hak pilih. Gunakan hak pilihnya Anda. teman-teman. Oke, Mbak Ani, mungkin ada yang mau disampaikan ke adik-adiknya mungkin yang sempat mau bergabung dengan KPU. Ya anggaplah kita bicara secara umum KPU saja. Untuk adik-adikku yang di luar sana, mari kita bergabung di KPU. Ternyata KPU itu sangat bagus. Oke. Tipsnya mungkin nantinya kalau ada teman-teman yang mau bergabung. Ini kan katanya dengar-dengar lagi mau ada lagi perekrutan ya, tapi mudah-mudahan kita di KPU juga bisa mendapat alokasi lagi ya. Jadi kita nantinya juga bisa semakin maksimal dalam proses kerja-kerja kita di tahapan pemilu maupun pemilihan. Mungkin ada yang mau disampaikan tips dan triknya selama mempersiapkan diri kemarin. Ya ini untuk umum saja ya, maksudnya untuk teman-teman yang memang mungkin tertarik jadi aparatur sipil negara atau ini mau jadi PNS misalnya. Mungkin Bagi ada teman-teman yang tertarik ingin bergabung dengan kami di sini, kita di sini di KPU, yang perlu kita persiapkan itu berdoa. Ya, semoga jangan lupa berdoa. Ya, Semoga betul. Pak Setien, Pak Bernard itu kembali berusaha karena berkat beliau lagi kita semua ini ada di sini karena beliau memperjuangkan kota kalau tidak salah angkatan kita ini kota terbanyak. Iya, terbaik betul. Selama pengangkatan CPNS di KPU, semoga tahun depan beliau juga diberi kesehatan sehingga bisa memperjuangkan kembali kota-kota yang banyak itu. Kemudian untuk tips dan triknya, kalau saya sih enggak terlalu cuman Belajar. belajar belajar. belajar Intinya berdoa, belajar. Dan jangan lupakan bahagiakan orang tua itu Betul, saja. terima kasih. Ya, oke, terima kasih kepada teman-teman yang keren sekali pada hari ini. Terima kasih sudah sharing, terima kasih sudah berbagi. Harapannya bahwa apa yang kita bisa berikan untuk teman pemilih, apa yang kita bisa berikan untuk lembaga kita ini bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Kemudian jangan lupa bahwa jejak pengabdian kita itu tidak terbatas di ASN maupun PNS. Ada banyak jejak pengabdian yang bisa kita lakukan. Tetapi bagi teman-teman mungkin di sini yang sudah memilih sebagai ASN, sebagai PNS, jejak pengabdiannya mungkin dimulai dari sini. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi bagi negara, baik teman pemilih mau di swasta maupun di ASN. Tapi jalan pengabdian teman-teman mungkin yang dipilih di sini adalah sebagai ASN. Maka dari itu kontribusi nyata yang positif yang kita bangun untuk kedepannya senantiasa bisa memperkuat demokrasi kita, senantiasa bisa memberikan hasil yang maksimal bagi khususnya ya bagi pemimpin-pemimpin ke depan dalam tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan ke depan. Karena tidak terasa 2026 sebentar lagi, 2027 kalau tidak ada halangan kita sudah masuk dalam tahapan pemilu kembali. Jadi itu saja mungkin hari ini dari kami di podcast KPU Mantap. Jadi kedepannya saya harap kita bisa berkontribusi lebih, masih sharing. Dan kami harap juga kalau misalnya ada teman pemilih yang ingin datang ke kantor KPU Pasangkayu terkait masalah DPT, terkait masalah pengecekan teman-teman di partai politik atau apapun itu, nanti bisa langsung datang ke kantor. Teman-teman di divisi data siap memberikan pelayanan, teman-teman di divisi di PPID juga siap memberikan bantuan, dan kita selalu terbuka untuk semua hal, baik itu kritik maupun masukan yang membangun. Mari kita sama-sama membangun lembaga kita ini menjadi lembaga yang lebih baik. Terima kasih untuk atensinya teman pemilih. Salam sehat untuk kita semua.